Menurut teori koherentisme, semua kepercayaan mempunyai kedudukan epistemik yang sama, sehingga tidak perlu pembedaan antar kepercayaan dasar dan kepercayaan simpulan sebagaimana dibuat oleh fondasionalisme. Kendati tidak didasarkan atas suatu fondasi berupa kepercayaan yang sudah jelas dengan sendirinya, atau yang kebenarannya tak dapat diragukan lagi, suatu kepercayaan sudah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kalau kepercayaan itu koheren atau konsisten dengan keseluruhan sistem kepercayaan yang selama ini diterima kebenarannya. Yang menjadi objek atau sasaran pengujian pertanggungjawaban rasional atas klaim kebenarannya bukan kepercayaan masing-masing secara individual, tetapi seluruh sistem jaringan kepercayaan. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Jadi kalian nemu satu informasi dan tiba-tiba otak kalian kayak nyambungin itu ke banyak hal yang udah kalian percaya. Jadi informasi itu masuk akal karena cocok sama hal-hal lain yang udah ada di kepala kalian. Misalnya nih, si B ambil buku di perpustakaan. Dalam pikiran ia bilang, "Wah, ini kan buku yang kata Pak Arif bagus buat dibaca. Oh iya, kata temanku juga, buku ini lengkap membahas apa itu koherentisme. Aku inget juga pas tanya ke Kating, katanya buku epistemologi yang warna merah itu cocok buat dibaca sebagai pengantar." Nah, sistem kepercayaan itu yang membuat B akhirnya memutuskan untuk mengambil dan meminjam buku tersebut. Itulah yang dimaksud dengan jaringan kepercayaan. Tapi teman-teman tahu nggak? Yang tadi itu adalah contoh koherentisme lunak. Memangnya ada macam-macamnya? Ada. Yang pertama, koherentisme garis lunak. Yang kedua, koherentisme garis keras. Koherentisme garis lunak seperti dianut Bonjour misalnya berpandangan bahwa suatu sistem jaringan kepercayaan disebut koheren apabila komponen-komponen kepercayaan yang membentuk sistem jaringan itu lebih dari sekedar konsisten satu sama lain, namun tidak perlu harus sampai secara logis saling mengimplikasikan. Koherentisme garis keras seperti Hegel dan Berkeley menuntut bahwa suatu sistem jaringan kepercayaan disebut koheren bukan hanya kalau komponen kepercayaan yang membentuk konsisten satu sama lain, tetapi juga kalau mereka secara logis saling mengimplikasikan. Contoh garis kerasnya apa? Kita bisa melihat mekanika Newton klasik sebagai model pengetahuan yang sangat koheren. Hukum Newton pertama, kedua, ketiga, hukum gravitasi, konsep massa gaya percepatan, semuanya saling mengimplikasikan satu sama lain secara sistematis. Jika kamu percaya hukum Newton dan kamu mengukur percepatan serta massa, maka secara logis dan tak terbantahkan kamu harus menerima gaya sama dengan massa kali percepatan atau F sama dengan ma. Jika kamu menyangkal salah satu dari tiga hukum tersebut, maka seluruh sistem akan runtuh karena mereka saling mengimplikasikan. Koherentisme kadang juga dibedakan antara yang bersifat linear dan yang bersifat holistik. Koherentisme linear adalah bentuk sederhana dari koherentisme, di mana keyakinan dibenarkan secara berantai. A dibenarkan oleh B, dan B oleh C, dan seterusnya, tanpa titik awal absolut. Para penganut koherentisme umumnya menolak koherentisme linear dan memeluk koherentisme holistik. Dalam koherentisme holistik, kepercayaan yang dipersoalkan dapat pertanggungjawabannya dilemparkan dalam keseluruhan sistem kepercayaan yang berlaku dan dilihat apakah koheren dengannya atau tidak. Jadi kepercayaan yang memerlukan pembenaran berhubungan secara sistematris dan timbal balik dengan kepercayaan-kepercayaan lain dalam keseluruhan sistem. Kepercayaan A dapat saja mendukung B, dan kepercayaan B secara kompleks juga dapat mendukung A. Kritik koherentisme. Sekurang-kurangnya terdapat 4 kritik utama terhadap koherentisme yang biasa dikemukakan sebagai kritik terhadap teori pembenaran koherentisme. Kritik yang pertama terhadap koherentisme yakni di mana koherentisme pada dasarnya tidak dapat menjelaskan bagaimana membedakan antara dua sistem tandingan yang masing-masing sama, koheren secara internal tetapi tidak kompatibel satu sama lain. Bagaimana kita dapat menentukan mana yang benar atau mana yang paling mendekati kebenaran? Seperti contohnya, misalnya seorang dokter dapat memberi penjelasan berdasarkan ilmu medisnya bahwa anak yang panas badannya tinggi sampai mengigau itu karena terkena penyakit malaria. Sedangkan seorang dukun berdasarkan sistem kepercayaannya meyakini dan menjelaskan bahwa anak itu kerasukan roh kakeknya yang sudah lama meninggal.
Kritik kedua terhadap koherentisme adalah kepercayaan kita seolah-olah cuma muter di dalam kepala sendiri. Dalam koherentisme, semua kepercayaan saling mendukung satu sama lain, tapi semuanya berasal dari dalam sistem itu saja. Tidak ada jaminan kalau kepercayaan itu benar-benar cocok dengan dunia nyata. Padahal, supaya bisa disebut benar, kepercayaan kita seharusnya punya hubungan langsung dengan kenyataan di luar sana. Misalnya, kepercayaan yang muncul dari pengamatan langsung seperti melihat, mendengar, merasakan itu penting karena dunia luar ikut memberi input. Tanpa itu, sistem kepercayaan kita bisa saja rapi dan masuk akal, tapi bisa saja semuanya cuma khayalan. Mungkin contohnya adalah, bayangkan seseorang percaya bahwa ada naga tinggal di gunung. Lalu, dia juga percaya bahwa naga suka makan emas dan dia percaya bahwa gunung itu kosong karena naganya sudah pindah cari emas ke tempat lain. Semua kepercayaan itu mungkin nyambung dan saling mendukung. Tapi, apakah itu artinya benar? Belum tentu. Kalau tidak ada satupun dari kepercayaan itu yang didasarkan pada pengamatan nyata atau pengalaman langsung dari dunia luar seperti melihat jejak naga atau mendengar suara aneh dari gunung, maka sistem kepercayaannya hanya muter di dalam kepala saja. Apakah koheren? Iya. Tapi benar? Belum tentu. Masalah penarikan mundur terus-menerus tanpa batas. Karena dalam koherentisme tidak ada satupun kepercayaan yang dijadikan dasar. Semua saling membenarkan satu sama lain. Tidak pernah berhenti, karena setiap kepercayaan hanya didukung oleh kepercayaan lain, tanpa fondasi akhir yang kokoh. Prosedur kebenaran seperti itu tetap jatuh ke dalam kelemahan penarikan mundur terus-menerus tanpa batas. Dan dengan demikian selalu mengandaikan apa yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kritik terhadap koherentisme yang keempat yaitu berkenaan dengan kenyataan bahwa bukan hanya koherensi itu tidak mencukupi, tetapi bahkan dalam situasi tertentu, suatu kepercayaan dapat dibenarkan tanpa harus koheren dengan kepercayaan lain yang sebelumnya dianggap benar. Oke, itulah penjelasan koherentisme dan kritik-kritiknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.